Ya mungkin tangannya emang ganteng gitu sih. Tangan-tangan sana tuh kan ada uratnya. Iya. Gede. Oh. Semoga dia nggak nonton ya. Maafin gue nggak nonton tahu apa. Soalnya gini, kita bukan 하나, 둘, 셋! 안녕하세요, 진주입니다. Nanda입니다. Jadi di video kali ini aku kedatangan tamu spesial yang baru pulang dari Korea. Iya baru banget seminggu nih. Seminggu. Jadi di karantin dulu dianya, terus hasilnya negatif ya. Alhamdulillah. Kayaknya mau ngundang buat cerita-cerita nih. Kan pas banget pengalamannya lagi pas coronanya ya. Iya. Coronanya ya. Iya. Pas awal datang corona, pas pulang juga masih corona gitu Masih. ya. Kan waktu video kemarin sebelumnya, aku tuh lagi sempat ngebahas tentang agama. Iya sebenarnya sensitif kan, tentang pengalaman aku yang hampir banget dicocokin di Korea gitu kan. Iya. Kayak diinterogasi, terus dikasih semua, pokoknya dikasih semua ayat-ayat gitu kan supaya gue tuh percaya gitu kan. Dikasih makanan juga nggak? Dikasih makanan, Oh, dikasih makanan, minuman itu dikasih. Ya pasti sih emang. Mereka dikasih ngebujuknya gitu ya. Gak ngerti. Dikasih teh gitu kan, teh atau kopi, aku milihnya kan teh waktu itu. Kasih cemilan-cemilan tuh banyak banget cemilannya kayak gitu. Berarti kamu ada pengalaman ya? Ada dong. Oke, kalau gitu kita langsung aja kita bahas tuntas. Di Korea ngapain sih? Di Korea aku exchange doang. Exchange. Gak kayak kamu kan lama ya. Kita beda berapa bulan doang? Aku Oh, iya 10 sih, bulan, beda. kamu 6 bulan kan? Iya. Tapi kamu haktang. Iya, aku hafta. Kuliah bahasa, guys. Kuliah bahasa. Kalau kamu Exchange aja. English track ya? Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Nah, Mau nanya nih pengalaman nih kan? Kan kalau di kampus memang bisa pakai bahasa Inggris kan? betul. Ya kan? Nah kalau di luar, Nah, kebetulan waktu itu aku tinggalnya di Jeonju, bukan di Seoul. Jadi tuh orang-orangnya tuh emang nggak terlalu lancar bahasa Inggrisnya. Jadi mau nggak mau nih terpaksa pakai bahasa Korea. ya terpaksa belajar gitu Terpaksa jadinya belajar, ya. iya. Karena memang kalau misalnya kita nggak bisa bahasa mereka ya mereka nya nggak bisa ngeladenin kita gitu Iya ya. benar. Kayak- At least tahu basicnya aja Iya. gitu, kayak angka ataupun ya Iya. basic aja lah buat nanya-nanya. Jadi kayak bahasa Korea tuh memang wajib kalau kalian mau ke Korea. Terutama yang mau dapet cowok-cowok Korea. Bener. Karena cowok-cowok Korea tuh jarang yang bisa bahasa Inggris. Satu itu kan nggak bisa bahasa Inggris. Dua, aku tuh sering banget ada denger berita-berita KDRT. Jadi kayak orang Vietnam nikah sama si orang Korea ya kan. Kebanyakan mereka tuh berantem sampai pukul-pukulan kayak gitu. Itu karena apa? Karena mereka tuh nggak bisa ngerti komunikasi lah, nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngerti bahasa satu sama lain. Yang si Vietnam nggak bisa bahasa Korea, yang orang Korea nggak bisa bahasa Vietnam. Budayanya juga beda kali Budayanya ya. juga Jadi beda. kayak bingung gitu. Susah Tuh. juga ya. Itu berarti harus dipikirin lagi Iya, lebih matangnya bener. gitu. Kalau pacaran sih menurut aku masih ya udahlah terserah gitu kan. Tapi kalau udah niat ke jenjang lebih serius, ya itu pikir lagi gitu. Temen aku ada sih yang kayak gitu kemarin. Tapi dia emang suka banget nih. Kayak dia juga udah belajar tentang kayak perilakunya orang-orang sana dan bahasanya juga dia bisa. Jadi dia tuh meskipun appearance-nya biasa aja, nggak secakep-cakep cewek Korea, tapi dia banyak banget cowoknya. Bingung gak sih? Kalau- Semoga dia nggak nonton ya. Semoga dia nggak nonton ya. Maafin gue nggak nonton tahu apa. Soalnya gini, kita bukan kalau di Indonesia itu emang ceweknya humble banget, Iya, benar. gampang banget deket sama orang. Itu tuh memang udah ciri khasnya orang Indonesia gitu, orangnya ramah gitu kan. Jadi mungkin disukain sama banyak cowok Korea. Iya, mengayomi gitu loh. Nah, iya, kalau kayak misalnya cewek Korea itu kan kebanyakan sarkas ya, bukan sarkas sih, kayak jutek. Dia tuh bakal manja dan lain-lain, cuman sama orang yang kayak udah bener-bener pacaran gitu. Nah, untuk dapetin itu susah banget Iya. gitu. Kayaknya tipe-tipe cewek sana juga kriterianya agak tinggi sih. Iya. Teman-teman aku yang Iya. orang sana asli tuh cewek-ceweknya tuh kriterianya tinggi banget. Tinggi banget. Ini guys, aku bukan mau nge-spill atau apa ya. Kenapa cowok Korea itu tuh yang sebenarnya di Korea standarnya biasa aja, dia ngerasa paling ganteng kalau udah di hadapan Waegugin. Kamu pernah ada pengalaman gitu kan? Iya pernah. Jadi kayak cowok-cowok lokal tuh memang lebih merasa ganteng dan pede, apalagi kalau dia bisa bahasa Inggris. Jadi kayak dia bisa dapetin foreigner gitu ibaratnya. Sering banget liat FVP tuh cowok Korea suka nongol di FVP gue, terus isi komenannya tuh kayak ih ganteng banget masa depan gue gini ngerti gak sih? Iya. Kayak Ingat juga deh kak, ada yang mention Muti dan aku ya, kalau nggak salah waktu itu. Nih tolong nih benahin cewek Iya, Kak. kayak gitu. tolong dong aku anget gini Astaga. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Jangan
Ya Tapi overproud banget. iya, gitu kan. jangan overproud. Jadinya apa? Jadinya mereka tuh pala gede gitu sih, pala. Iya. Jadi ngerasa mereka tuh udah hatam banget kalau orang Indonesia atau orang Vietnam ya, Vietnam, Asia Tenggara lainnya gitu lah. Kalau ngeliat orang Korea mau fisiknya itu di Korea dibilang standar, tapi di luar negeri tuh dia ngerasa gue ganteng. Iya. Semua orang mau sama gue gitu loh. Banyak banget cowok-cowok sana sih yang lumayan pede kayak gitu. Aku pengen tanya juga ke kamu karena aku ngeliat kamu di TikTok. Oh itu, iya. Video TikTok dia itu sempet viral banget kan tuh di TikTok. Itu ceritain tentang pengalaman yang hampir sama kayak aku. Nah itu aku udah ngeliat kamu di duluan. Sebenarnya aku juga mention kamu. Aku taunya dia itu dari FVP bukan dari Tekan loh. Banyak banget yang nge-tag Muti juga loh. Aku nya nggak ngeliat. Oh iya. Maaf ya. Jadi waktu itu lagi diem aja nih, terus disamperin. Dan waktu itu lagi bingung aja, HP-nya juga baterainya udah tinggal dikit. Dan lagi bawa barang banyak, abis dari Lotte waktu itu kan. Terus disamperin sama cewek-cewek. Awalnya mereka ngomongnya pakai bahasa Korea sih, tapi kayak aku bilang I'm sorry kayak gitu-gitu. Akhirnya mereka ngomongnya coba pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus kayak mereka juga pakai translator dan ya udah promosiin agama. Dan waktu itu ngeluarin formulir sih kalau aku. Terus aku udah bilang kan, sorry banget nih tapi gue ya ini agamanya gitu kan. Jadi kayak dia bilang nggak apa-apa coba aja dulu di sini gitu-gitu. Tetap Maksa ya? membujuk. Iya maksa banget sih. Itu kayak bisa setengah jam sampai sejam sih ngobrol sama mereka tuh. Diiming-imingin apa aja kalau kamu? Itu yang pertama tuh nggak diiming-imingin apa-apa karena mereka juga nggak lancar bahasa Inggrisnya. Oke. Tapi yang kedua nih aku dikasih makanan dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya tuh mereka agamanya bukan agama yang buruk juga ya. Agamanya ada juga di Indonesia tapi bedanya mereka agak menyeleweng gitu loh. Makanya aku kayak mikir ini aliran lain yang di sana gitu kan. Terus mereka tuh kayak diiming-imingin ini sih aku kata mereka tuh katanya Muslim in here is bad gitu. Nggak, tapi emang bener. Pokoknya mereka agak sedikit menghina, bukan menghina Iya, sih. karena emang agama gue juga dihina Menurunkan kan. kan, Jadi menurunkan. terus kayak gak boleh makan babi dan alkohol segala macam itu karena kesehatan. Tandanya berarti Allah sayang sama gue, nggak pengen gue sakit. Tapi jujur waktu itu aku juga digituin dan aku malah nyautin kayak gini. Ya boleh-boleh aja kalau orang yang mau minum. Sebenarnya emang nggak boleh, tapi banyak juga yang minum kayak gitu. Jadi dia kayak nggak bisa ngelawan lagi. Kita bandel bukan berarti membawa agama kita gitu. Iya. Sih memang di agama kita tuh nggak ngebolehin gitu kan. Tapi kan maksudnya itu masing-masing orang gitu. Iya. Kita cuma sebagai manusia paling cuma ngingetin doang, jangan kayak gitu, paling cuma bisa kayak gitu Iya, kan. itu. Tapi akhirnya dia diem sih. Terus kayak dan dia promosiin juga. Terus aku bilang oh iya aku juga cinta kok sama beliau kayak gitu. Sama Tuhanmu gitu ya. Iya, aku juga Gitu. cinta kok sama Tuhanmu dan aku juga percaya kok tentang Tuhanmu gitu-gitu. Tapi kayak nabi gitu. Terus kayak dia bilang, "Oh iya bagus. Iya bagus lah orang emang beneran cinta kok." Kayak gitu-gitu. Akhirnya dia pergi sih, nyerah sih. Oh, itu yang kedua. Apa Itu yang yang pertama? kedua. Yang pertamanya nyerahnya gimana tuh? Yang pertamanya tuh sebenarnya dia nggak nyerah banget sih sama sekali. Akhirnya aku bawa formulirnya aja sih. Cuma kayak ya udah besok deh ketemu lagi gitu. Oh, tapi dia tuker-tukeran nomor nggak? Enggak. Enggak ya. Baru banget itu kayak baru 2 hari lah, baru keluar karantina 2 hari. Udah ketemu orang kayak gitu kan, gimana nggak kaget. Gila, serius. Serius. Tapi tuh waktu itu aku feeling bad karena aku mikir cewek sana tuh nggak mudah berteman dengan orang lain ya, agak individualis gitu kan. Tapi kok ini aku disamperinnya sama cewek 2 gitu loh. Jadi kayak aku mikir mereka mungkin ada tujuan lain. Wah, gila 2 kali tuh. Sebenarnya gini, aku tuh nggak permasalahkan, kita nggak pernah mempermasalahkan agamanya apa. Iya benar banget. Tapi aku mempermasalahkan caranya dia untuk memaksakan orang lain supaya percaya sama agamanya dia gitu. Jangan menyuruh gue, memaksa gue untuk masuk. Kalau dia kan bukan cuma nyuruh percaya, tapi nyuruh lo masuk gitu. Dan lo menuhankan Tuhan gue, kata dia kan gitu kan, seperti ya kasarnya gitu lah. Dan di Indonesia juga banyak kok ternyata. Oh tapi aku nggak pernah ditawarin, mungkin Aku karena juga. kerudungan sih ya, udah jelas gitu. Tapi teman aku, Kabora, itu pernah ditawarin di kampusnya. Wow. UI tuh. Iya, bener. Ya, yang bermasalah tuh sebenarnya cuma caranya aja, bukan Bener. masalah agamanya. Iya. Karena kan kita di dunia ini tuh punya 4.000 berapa ribu agama gitu di dunia ini. Iya. Tapi selain pengalaman-pengalaman yang kayak tadi nih banyak juga sih pengalaman tentang Nah. orang yang baiknya di Nah, Korea. iya, itu gimana tuh? Aku pengen tahu nih. Sekarang waktunya bahas yang enak-enaknya. Iya, jadi aku tuh pernah ya lagi ngelukis ya. Lagi ngelukis di ini pas lagi fall. Aku emang punya cita-cita banget nih kalau berangkat ke sana pas fall, aku pengen banget di taman ngelukis sendiri kan. Like a drama. Iya kan, kayak drama banget gitu. Serius. Udah nih lagi ngelukis di sana, terus kayak semua orang tuh mudah banget kepo deh di sana, kayaknya yang udah berumur tuh kayak kepo gitu kan. Iya. Disamper-samperin pasti kan. Terus one day aku tuh numpahin cat ke bangkunya gitu, bangku taman kan. Oh iya.
terus ada kakek-kakek dia bawa sepeda gitu, terus dia tiba-tiba datang, terus dia ngasih tisu basah, terus habis ngasih ke tisu basah dia ngasih makanan, dia ngasih koran, dia ngasih segala macam juga, kayak ini buat kamu aja gitu-gitu. Terus dia nanya-nanya juga. Itu salah satu pengalaman yang baik banget sih menurut aku, karena orang sana juga ternyata welcome banget sama orang-orang yang gitu, orang foreigner. Sama ada sih pernah, memang kalau pakai kerudung itu jadi keunikan tersendiri ya. Waktu di Jeonju apalagi kan ya, waktu itu kan aku lagi lari pagi nih pas summer, terus Pakai kerudung. pakai kerudung, ada kakek-kakek, bapak-bapak sih, dia nanya kan, gak gerah? Iya, Ibaratnya iya. kayak gitu kan. Itu pertanyaan yang sering banget ditanya Iya. ke teman-teman aku juga. Kayak dia cuma nanya, kamu lari pakai kerudung gak gerah? Sama pakai masker juga gitu kan? Enggak kok, enak-enak aja gitu. Iya udah dia lari lagi. Terus habis itu ada pengalaman apa lagi gitu? Oh, gini deh, pengalaman yang pasti bakal ditanyain Apa sama tuh? cowok Korea. Oh, Pengalaman yang wajib banget harus ditanya, digali nih. jadi aku pernah memang deket sama cowok Korea nih, gara-gara waktu itu lagi ngumpul orang-orang yang Waegugin, tapi ada juga localsnya nih. Oh, itu yang di kampus-kampus gitu ya? Iya, yang lagi di suka ada kampus. perkumpulan gitu, aku tahu. Nah terus kita ngumpul, dia tuh dari pertama kali ngeliat aku tuh dia udah kayak gini. Pas kenalan, dia tuh udah kayak bilang, I thought you were Korean, kata dia gitu kan. Dia itu modusnya doang, kayak dia pikir aku tuh orang Korea, kata dia gitu. Sering gue alami. Iya kan, dia selalu bilang gitu. Terus aku bilang, hah ini pakai kerudung gitu, lu masih nyangka gue Orang Korea. iya orang Korea. Terus kata dia, iya tapi kalau lu gak pakai kerudung, kata dia gitu. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan dia menggiring aku untuk berdua, semeja berdua. Kan itu mejanya panjang ya, maksudnya kan biasa lah di bar gitu kan. Iya. Kita ngumpul-ngumpul di bar. Kalau Iya. bar itu buat nyecil. Nyecil Iya. itu dalam arti kayak nongkrong. Ngobrol Kalau gitu. di Kayak warkop lah. Iya. Iya. Aku juga pesannya Sprite waktu itu. Nah, iya biasanya aku leciti. Oh iya, benar. Terus abis itu ngobrol-ngobrol, dia nanya nih, lo tertarik gak buat pacaran sama cowok Korea? Udah ke situ aja gitu kan nanyanya. Terus aku kayak bilang, ya boleh-boleh aja. Dan dia juga muji-muji, kayak dia bilang, lo mirip artis yang gue suka, gitu-gitu lah. Pokoknya udah modus banget ya kalau. Gue sering banget gitu. Iya nggak sih, kayak orang sana tuh kalau suka tuh jujur. Kayak lo tuh mirip Gio deh gitu. Aku. Gio. Gitu. Oh kayak iya. langsung kayak gitu. Itu udah sedikit mulu gue. Terus udah tuh kan, aku di chat, diajak jalan kali 2 kali. Bener-bener kayak drama karena dia mainin piano. Dia ngajak aku ke piano kampus, ngedate-nya tuh mainin piano ke taman, makan Iya sih. berdua, makan ayam. Udah kayak bener-bener kayak cowok drama sih kalau udah kayak suka. drama kalau suka. Tapi kalau udah pacaran tuh beda. Oh iya ya, belum pernah pacaran sih sama orang sana. Biasanya udah keluar sifat aslinya. Ah, Ya itu biasanya ya, nggak semuanya. Mungkin ada yang emang dari awal udah romantis sampai akhirnya romantis mulu gitu kan. Di Korea tuh didukung banget buat romantis. iya, soalnya tuh di sana tuh shopnya juga kayak coffee shop. Itu tuh speakernya keluar, lagunya lagu Korea yang dramatis. Jadi kayak Iya, kayak lagi di jalan nih, terus habis itu sini kanan kiri lagu semua tuh kayak gue berasa di drama. iya, gitu. berasa di drama. Mana kalau hujan, payungnya bening. Iya kan. Ada suara-suara kayak gitu. Kamu pernah ikut ini nggak? Kamu pernah ngerasain topan nggak? Oh pernah. Kalau aku pernah lihat. mengalami. Oh, iya. Jadi di payung tuh payung EXO kan, itu terbang. Oh aku juga pernah ngalamin kalau itu. Bener-bener nganga segala macam sampai payung tuh rusak semua. Oh itu payung EXO. Payung EXO. Sayang banget. Iya, Makanya sayang. lain kali mungut aja. Iya. Di situ main piano kan. Aku tiktokin lah tuh tangannya. Udah tuh kan. Kan di sana tuh menjunjung tinggi privacy kan. Iya. Jadi kalau mau ngepost apa-apa ya kita harus ngobrol Gue dulu juga ke cuma, orangnya. Nah aku tuh sama sekali nggak fotoin mukanya. Karena aku merasa ya belum saatnya diumbar lah. Emang Bener. belum pacaran juga gitu kan. Terus waktu itu aku post di TikTok gitu kan. Terus aku tanya dulu ke dia sebelumnya, boleh nggak ngepost di TikTok? Terus katanya dia, oh ya udah boleh aja. Nah minggu depannya pas kita ketemu lagi, dia nanya kayak gini, di TikTok pada bilang gue ganteng nggak? Terus aku kayak bilang sorry ya, tapi gue iya overprod banget. Terus aku cuma kayak bilang maaf ya gue ngepostnya cuma tangan lo doang. Ya mungkin tangannya emang ganteng gitu sih. Tangan sana tuh kan ada uratnya. Iya. Gede tangannya gitu kan. Udah deh tuh minggu depannya lagi dia nembak aku. Dia bilang kayak Langsung tuh nembak. langsung bener-bener to the Baru point. berapa minggu? 2 mingguan. Terus kayak dia nanya kayak lo mau nggak jadi cewek gue? Terus aku bilang oh enggak, gue terakhir putus karena beda agama. Terus kata dia oh yaudah gue bisa masuk kok, gue bisa masuk, kata dia gitu kan. Soalnya sekarang gue belum punya, kata dia gitu. Nah abis itu nih cowok juga setelah aku tolak terus dia kayak nanya kenapa gitu. Tapi ya aku emang pertama nggak pengen aja, kedua baru kenal bentar banget kan. Terus dia akhirnya kayak bilang lo yakin bener-bener nggak mau sama gue? Mantan gue aja tuh ketagihan sama gue. Kenapa
diomongin gitu. Terus gue kayak bilang nggak boleh, gue nggak mau masuk neraka, gue nggak mau ngapa-ngapain sama lo, gue kayak gitu. Terus kayak akhirnya dia menyerah dan dia bilang yaudah kasih gue pelukan terakhir deh katanya gitu. Ya udah deh, akhirnya peluk aja lah bentar gitu. Udah wangi sih sebenarnya. Kalau sana tuh wangi sih. Oke guys, nanti kapan-kapan kalau misalnya kita mau konten lagi gitu ya, kalian bisa ninggalin komen di bawah buat request atau DM ke kita nih, Instagram sama TikTok kita. Gitu ya guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk kudo, cahaya, ichimaseyo, annyeong.